menurut saya sosial di ya? samping pedofilia ada lagi yang berbahaya, sangat Apa, Mas berbahaya, yaitu orientasi dan perilaku seksual menyimpang. Iya. Nah, itu gimana tuh dok? Kalau saya sih mengatakan bahwa jadi orang tua itu untuk mengatasi pedofili itu harus dekat sama anak. Karena sepanjang yang saya tahu juga adalah saking sibuknya orang tua tuh mereka itu melepaskan anak begitu saja. Bahkan anak itu ketika mereka memasuki usia pubertas dijadikan musuh. Karena memang ada ketika memasuki usia pubertas itu kan mereka betul-betul berontak. Mereka tidak mau dengan kemapanan. Mereka tidak suka dengan apa yang diberikan orang tua. Dia lebih cenderung kepada peers groupnya. Nah itu harusnya orang tua tuh waspada. Ini malah dilepas. Nah, banyak juga orang-orang yang melakukan kekerasan seksual itu juga dari pendidik misalnya, dari tokoh-tokoh Iya, masyarakat. Itu kenapa bisa seperti itu, Dok? Karena mereka tidak mempunyai bekal tentang masalah-masalah seks, tentang bahwa bahwa tubuh itu milik mereka. Walaupun itu mungkin guru. Iya. Walaupun itu guru dan Iya. juga tokoh masyarakat itu sendiri loh, Dok. Bisa. Karena dia merasa begitu, yang namanya guru juga tetap punya nafsu seks. Mohon maaf ya, di lembaga-lembaga keagamaan. Dan lembaga-lembaga keagamaan itu kan kadang tertutup. Ya kan? Tidak mereka itu tidak boleh terlalu banyak berhubungan dengan orang luar, tidak terkontaminasi. Akibatnya kan mereka sendiri hubungannya menjadi sangat dekat. Nah, disitulah terjadi pelecehan-pelecehan seksual. Silakan Kak Apakah Olga. kalau begitu bisa disimpulkan bahwa kekerasan seksual itu berhubungan erat dengan ketimpangan antara posisi yang lebih tinggi dan lebih lemah gitu, Iya, lebih kuat dan lebih lemah. Selalu akan begitu ya. Ya, Pak, bisa saja pelecehan seksual itu mohon maaf ya, dokter dengan suster kan selalu begitu. Pengusaha dengan sekretaris ya selalu seperti itu. Selalu mereka ditempatkan di posisi yang rendah. Tapi sebentar. Lawannya Sebagai siapa? perempuan, Bukan masalah- Kang Maman tahan dulu nanti aja ya Kang Maman bagiannya. Silakan. Bukan masalah Kak Olga. pengusaha, bukan masalah sukses atau enggak, tapi seorang laki-laki itu bisa nggak sih menahan nafsunya? Karena kan ini berlaku pada misalnya remaja kan sudah punya nafsu juga. Apa kemudian dia mau nyimpen juga perempuan di apartemen? Dia Kan nggak nggak mampu. mungkin. Maksudnya secara kesehatan bisakah seorang remaja yang sudah akil balik memiliki nafsu menahan nafsunya? Bisa. Sehat nggak? Tetap Sehat. sehat. Kita tahan dulu ya. Iya. Sudah pemanasannya di box 1, masih ada box lagi teman-teman. Kita buka box kedua dulu. Iya. Nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4. Dokter suka nomor genap ya, 2, 4. Iya. Ada filosofinya dok. Rumah keong. Nah, mungkin ada teman-teman atau Gen Z yang sebenarnya penasaran Dokter Boyke ini sebenarnya siapa sih? Nah, ini informasi untuk teman-teman. Silakan. Boyke Dian Nugraha atau lebih dikenal Dr. Boyke, lahir 14 Desember 1956. Saat kuliah, ia diterima di 3 perguruan tinggi bergengsi di Indonesia. Menyadari dirinya menyukai dunia medis, ia pun memilih Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Lalu, ia melanjutkan pendidikannya sebagai dokter spesialis kandungan. Ia pernah menangani masalah keharmonisan rumah tangga dan disinilah karirnya sebagai seorang seksolog dimulai. Meski penampilannya dinilai lembut, Dr. Boyke dibesarkan dalam keluarga tentara yang disiplin. Dr. Boyke pernah membintangi sejumlah film layar lebar. Ia juga aktif menulis buku dan sudah mengeluarkan 8 buku tentang pendidikan seksual. Dr. Boyke menikahi Ferry Lasemawati yang juga merupakan seorang dokter pada tahun 1986 dan dikaruniai 3 orang anak. Dok, bagaimana melihat perjalanan hidup dokter ini tadi? Kalau saya merasa bahwa perjalanan hidup saya ya wajar-wajar saja gitu ya. Syukur alhamdulillah Tuhan memberikan saya bisa mencapai tujuan karena ingin menjadi dokter itu memang cita-cita saya dari kecil. Resepnya dokter apa sih bisa konsisten begitu menjalani karir dari awal sampai sekarang, apalagi dengan tempaan militer di rumah? Iya, karena jadi begini, di keluarga kami itu tidak ada yang dokter, ya. Sementara waktu itu banyak yang sakit. Nah, orang tua saya itu pengen banget ada anaknya yang jadi dokter. Dan saya sempat melihat dulu film yang namanya Dr. Kildare.
Dan saya melihat Dr. Kildare itu seorang dokter tapi dia bisa main musik, bisa deket dengan orang-orang. Saya pengen banget bisa seperti itu. Waktu awal pengen jadi dokter apa? Apakah sudah dokter Jadi kandungan? ketika saya di puskesmas kan dulu harus ada WKS pertama. Itu sebagai dokter itu bisa punya SIP kalau dia 3 tahun di daerah. Dan saya pernah ditempatkan di Lampung, puskesmas Kecamatan Pas Lampung Selatan. Itu belum ada listrik, belum ada air. Masih ada ya kadang-kadang gempa tapi yang lewat itu gajah. Kadang-kadang ketemu di atas itu rumah itu dijadikan sarang musang, ya itu biasa lah buat kita-kita dokter-dokter zaman dulu. Nah di situ saya melihat bahwa ada pasangan yang kelas 2 SMP menikahi anak kelas 2 SMP juga, 14 dengan 13. Waktu itu saya masih ingat banget. Dan ternyata 2 tahun nggak bisa punya anak. Ternyata mereka melakukan hubungan seksnya bukan yang wajar, ya Mr. P dengan Miss V, tapi di puser. Sampai dia bilang, dokter kenapa ya saya nggak bisa punya anak padahal puser istri saya itu sampai udah merah, katanya sudah kesakitan. Nah ternyata dia melakukannya di situ saking tidak adanya pendidikan seks. Kenyataan. Di situ itu kenyataan. Itu adalah kenyataan yang saya nggak pernah lupa. Dari situlah saya mengambil bagian apa saya harus mengambil. Ternyata di bagian itu ada namanya bagian obstetrik ginekologi sosial. Makanya saya ingin sekali menjadi seorang ginekolog tapi yang sosial, artinya yang bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.